Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramana Jati dengan NIM 731142236. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rangkuman materi literasi digital dan kemanusiaan dari materi minggu pertama sampai ke-7. Langsung saja kita ke materi pertama. Yang pertama ada Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0. Society 5.0 adalah konsep baru yang muncul pada tahun 2016 di Jepang. Secara umum, masyarakat ini diartikan sebagai manusia yang cukup cerdas yang mampu mengintegrasikan ruang fisik dan ruang cyber. Masyarakat Society 5.0 merupakan tatanan masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Melalui masyarakat 5.0, kecerdasan buatan yang memperhatikan sisi manusia akan mentransformasikan jutaan data yang akan dikumpulkan melalui internet pada setelan bidang kehidupan. Maka dari itu tidak dapat dipungkiri transformasi tersebut dapat memiliki suatu manfaat bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Masyarakat 5.0 ditekankan perlunya keseimbangan pencapaian ekonomi dengan penyelesaian problem sosial. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memicu munculnya masyarakat 5.0 dalam dunia teknologi, terutama dengan munculnya revolusi industri 4.0. Revolusi industri pertama dimulai dari sekitar tahun 1784 dengan penemuan mesin uap. Periode ini ditandai dengan mekanisasi industri dan pengangguran mesin-mesin bertenaga uap. Revolusi industri kedua dimulai sekitar tahun 1870. Revolusi ini ditandai dengan penggunaan tenaga listrik, munculnya lini produksi, dan perkembangan transportasi secara masif. Revolusi industri ketiga dimulai pada tahun 1969, dikenal pula dengan istilah revolusi digital, yang memiliki ciri utama mulai dikenalnya otomatisasi, penggunaan alat elektronik, dan juga penggunaan komputer. Yang terakhir, revolusi industri keempat berawal dari abad ke-21. Pada revolusi ini dikenal dengan istilah cyber physical system, yang merupakan integrasi antara physical sistem komputasi dan juga network atau komunikasi. Jika kita cermati dalam 20 tahun terakhir, perkembangan industri bergerak sangat cepat. Ini akhirnya mengakibatkan munculnya masa disrupsi di bidang mata pencaharian. Beberapa pekerjaan akan hilang, akan tetapi muncul jenis pekerjaan yang baru. Materi selanjutnya ada dampak positif dan negatif teknologi. Kemajuan dan peran literasi digital memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan literasi digital, sehingga bisa melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Penghematan waktu dan keakuratan data menjadi kelebihan praktis dan fungsi perkembangan literasi digital. Integrasi pemahaman serta proses evaluasi pun dapat mempermudah penggunaan akses digital untuk mendukung suatu kegiatan dalam pencapaian luaran suatu kegiatan yang sesuai dengan kehadapan. Mengenai melek teknologi dan media, erat kaitannya dengan kompetensi literasi digital. Terdapat 5 dampak positif kompetensi dan dari literasi digital, yaitu yang pertama, kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dan praktik yang kreatif. Yang keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir artis. Serta yang kelima, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual maupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Yang selanjutnya ada konsep dasar dan pemahaman pada IoT dan Big Data. Internet of Things atau IoT didefinisikan sebagai sebuah penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi dan dampak sosial. Jika ditinjau dari perspektif standarisasi secara teknik, IoT dapat digambarkan sebagai infrastruktur global yang membangun dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, memungkinkan layanan canggih dan terkoneksi baik secara fisik dan virtual berdasarkan pada yang telah ada dan perkembangan informasi serta teknologi komunikasi atau ICT. Big data adalah istilah yang digambarkan volume data yang besar, baik dalam terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Tidak hanya besar data yang menjadi poin utama, tapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut.
Big data dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik. Big data memiliki prinsip untuk tidak membuang data apapun karena residu tersebut mungkin akan menjadi penting sejalannya waktu. Pentingnya big data tidak hanya berputar pada jumlah data yang organisasi miliki, tapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data internal dan eksternal. Yang selanjutnya ada konsep dasar dan pemanfaatan artificial intelligence. Artificial intelligence atau biasa disebut AI yang artinya kecerdasan buatan merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru dan melakukan tugas seperti manusia. Adapun tujuan AI yaitu yang pertama membuat mesin menjadi lebih pintar, itu menjadi tujuan utama. Yang kedua memahami apa itu kecerdasan, itu menjadi tujuan ilmiah. Yang terakhir membuat mesin lebih bermanfaat, itu menjadi tujuan yang entrepreneurial. AI juga dapat dimanfaatkan untuk mempelajari data dalam jumlah besar sehingga mampu memberikan keputusan terbaik. Oleh sebab itu AI disimpulkan dapat meminimalisir kerugian. AI mau meminimalisir peranan manusia dalam berbagai bidang pekerjaan. Dengan memanfaatkan bantuan AI, pekerjaan repetitif bisa otomatis sehingga mempersingkat waktu. Selain itu, AI juga bisa meningkatkan kemampuan produk yang sudah ada, misalnya voice assistant dari Google. Materi selanjutnya ada konsep AI. Konsep AI ada beberapa jenis, yaitu yang pertama sistem yang berpikir seperti manusia atau thinking humanly. Yang kedua ada sistem yang berpikir secara rasional atau thinking rationally. Yang ketiga ada sistem yang bertindak seperti manusia atau acting humanly. Yang terakhir ada sistem yang bertindak secara rasional atau acting rationally. Manfaat lain adanya AI adalah untuk mengembangkan metode dan sistem yang menyelesaikan suatu masalah, yang mana masalah tersebut juga dapat diselesaikan oleh manusia. Misalnya pencarian tempat, bidang bisnis, rumah tangga, dan dapat meningkatkan kinerja sistem informasi yang berbasis komputer. Materi selanjutnya ada konsep dasar dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce adalah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. Secara formal, transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. Dalam mempelajari e-commerce, maka akan memiliki manfaat, yaitu dapat mengetahui teknologi e-commerce yang berbeda lebih kuat dari teknologi sebelumnya. E-commerce juga mampu membawa perubahan fundamental terhadap perdagangan. Salah satu keuntungan dari e-commerce dibandingkan dengan menjual secara konvensional adalah dapat memangkas jalur distribusi menjadi lebih pendek. Dengan terpangkasnya jalur distribusi pada e-commerce, maka perusahaan mampu melakukan efisiensi dan mampu meningkatkan produktivitas. E-commerce juga membutuhkan suatu infrastruktur digital serta dikuasai oleh orang yang memahami dengan baik dunia digital. Selain itu, di dalam pengembangan e-commerce juga dibutuhkan integrasi dengan berbagai unsur seperti penggunaan sosial media, variasi metode pembayaran, contohnya melalui kartu debit, pembayaran lewat kartu kredit, pembayaran dengan sistem e-money, dan lembaga lainnya yang menyediakan fasilitas pembayaran. Yang selanjutnya ada etika dunia cyber. Dunia digital telah mengubah pola dan metode masyarakat dalam berkomunikasi. Melalui media sosial, masyarakat leluasa mengungkapkan gagasan untuk dapat dibaca oleh orang lain, bahkan dari ruangan kamar sekalipun. Koneksi dengan dunia luar semakin terbuka. Namun demikian, pola yang berubah ini kerap dihadang dengan masalah etika. Masalah etika berhubungan dengan kepatutan masyarakat dalam berinteraksi di dunia digital menggunakan media sosial. Salah satu tantangan dalam dunia cyber yang kerap membawa masalah ada hoax. Kita dapat melakukan klarifikasi dan pengecekan melalui aplikasi yang dapat dalam Play Store atau App Store, sehingga aplikasi tersebut terintegrasi dengan gawai yang dimiliki. Aplikasi tersebut antara lain adalah Hoax Buster Tool. Salah satu penggunaan internet secara bijak adalah dengan menghindari plagiasi. Plagiasi terjadi salah satunya jika kita tidak memberikan sumber kutipan dan referensi dari gagasan orang lain yang kita tulis dalam tulisan kita. Ini sering kali terjadi karena kelalaian kita dalam melakukan sitasi. Yang selanjutnya ada aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Perkembangan teknologi berkembang dengan pesat, termasuk di dalam teknologi informatika berupa internet. Perkembangan teknologi informatika bagaikan dua sisi mata uang, di suatu sisi membawa dampak positif dan sisi lain membawa dampak negatif.
Salah satu dampak negatifnya adalah timbulnya perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan pihak lain dalam memanfaatkan teknologi informatika atau kejahatan mayantara atau yang biasa disebut dengan cybercrime. Oleh karena itu, hukum ini dibutuhkan kehadirannya untuk mengatur masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informatika sehingga terciptanya ketertiban masyarakat. Dan ini di bawahnya ada bagian hubungan hukum dan teknologi. Yaitu perubahan teknologi itu akan menjaga ketertiban masyarakat. Maka dari itu keduanya itu butuh aturan hukum. Sekian. Materi yang terakhir adalah UU ITE. Hukum mayantara ini adalah hanya berlaku untuk semua kegiatan manusia yang terhubung dengan internet. Dengan kata lain, hukum mayantara ini tidak bisa diterapkan untuk semua kegiatan manusia yang tidak terhubung dengan internet. Misalnya ada kasus orang yang menghina orang lain lewat ucapan di muka umum yang tidak terhubung dengan internet, maka akan berlaku adalah pasal 310 KUHP mengenai penghinaan titik hukum mayantara, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya yang disebut dengan UU ITE. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.